Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik, kita langsung saja ke materinya ya. Nah, ada yang tahu gak Isra Mi'raj itu apa? Isra Mi'raj itu adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menggambarkan perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yerusalem dan kemudian ke langit-langit. Nah, peristiwa ini diyakini sebagai perjalanan spiritual yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW pernah melakukan perjalanan yang sangat jauh, tetapi hanya dilakukan dalam satu malam saja loh. Ia berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bukan hanya itu, dirinya juga menginjakan kaki ke langit ketujuh. Peristiwa yang sangat sulit diterima oleh akal ini dikenal dengan sebutan Isra Mi'raj. Kendati demikian, seorang muslim tidak boleh menolak kebenaran perjalanan Rasulullah itu ya, melainkan kita ini harus mengimaninya. Nah, salah satu riwayat tentang sejarah Isra Mi'raj dapat dilihat di hadis Bukhari nomor 2968. Oke, yang isinya tuh gini: telah bercerita kepada kami Anas bin Malik dari Malik bin Sahsahah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku berada di sisi Baitullah antara tidur dan sadar. Nah, lalu beliau menyebutkan, yaitu ada seorang laki-laki di antara dua laki-laki yang datang kepadaku membawa baskom terbuat dari emas yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Lalu orang itu membelah badanku dari atas dada hingga bawah perut. Lalu dia mencuci perutku dengan air Zam-zam ya, dengan air Zam-zam, kemudian mengisinya dengan hikmah dan iman. Kemudian aku diberi seekor hewan tunggangan putih yang lebih kecil daripada bagol, tetapi lebih besar dibanding keledai. Nah, hewan ini tuh bernama Al-Buraq ya. Maka aku berangkat bersama Jibril alaihissalam hingga sampai di langit dunia. Lalu ditanyakan, siapakah ini? Nah, Jibril ini menjawab, Jibril. Ditanyakan lagi, siapa orang yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Ditanyakan lagi, apakah dia telah diutus? Jibril kemudian menjawab, ya. Maka dikatakan, selamat datang sebaik-baik orang yang datang telah tiba. Kemudian aku menemui Adam alaihissalam dan memberi salam kepadanya, lalu dia berkata, selamat datang bagimu dari anak keturunan dan nabi. Nah, kemudian kami naik ke langit kedua, lalu ditanyakan, siapakah ini? Jibril menjawab, Jibril. Ditanyakan lagi, siapa orang yang bersamamu wahai Jibril? Nah, Jibril ini menjawab lagi, Muhammad. Kemudian ditanya lagi nih, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, iya. Maka dikatakan, selamat datang baginya dan ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang. Lalu aku menemui Isa dan Yahya alaihissalam. Lalu keduanya berkata, selamat datang bagimu dari saudara dan nabi. Nah, maksud di sini tadi tuh aku itu Nabi Muhammad ya. Nah, kemudian kami naik lagi ke langit ketiga. Lalu ditanyakan lagi nih, siapakah ini? Jibril menjawab, Jibril. Ditanyakan lagi, siapa orang yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Ditanyakan lagi, apakah dia telah diutus? Jibril kembali menjawab, iya. Maka dikatakan, selamat datang baginya dan ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang. Lalu aku menemui Yusuf alaihissalam dan memberi salam kepadanya. Lalu dia berkata, selamat datang bagimu dari saudara dan nabi. Nah, kemudian Nabi Muhammad dan Jibril itu naik lagi ke langit keempat ya. Lalu ditanyakan lagi nih, siapakah ini? Jibril menjawab, Jibril. Ditanyakan lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Ditanyakan lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab lagi, iya. Maka dikatakan, selamat datang baginya dan ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang.
Lalu aku menemui Idris alaihi salam dan memberi salam kepadanya. Lalu dia berkata, "Selamat datang bagimu dan saudara dan nabi." Nah, kemudian kami naik ke langit kelima. Lalu ditanyakan lagi, "Siapakah ini?" Jibril menjawab, "Jibril." Ditanyakan lagi, "Siapa orang yang bersamamu?" Jibril kembali menjawab, "Muhammad." Ditanyakan lagi, "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab, "Ya." Maka dikatakan, "Selamat datang baginya, dan ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang." Lalu aku menemui Harun alaihi salam dan memberi salam kepadanya. Lalu dia berkata, "Selamat datang bagimu dari saudara dan nabi." Nah, kemudian kami naik ke langit ke-6. Lalu ditanyakan, "Siapakah ini?" Jibril menjawab, "Jibril." Ditanyakan lagi, "Siapa orang yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Ditanyakan lagi, "Apakah dia telah diutus?" Jibril kembali menjawab, "Iya." Nah, maka dikatakan, "Selamat datang baginya, dan ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang." Nah, kemudian aku menemui Nabi Musa alaihi salam dan memberi salam kepadanya. Lalu dia berkata, "Selamat datang bagimu dari saudara dan nabi." Ketika aku sudah selesai, tiba-tiba dia menangis. Lalu ditanyakan, "Mengapa kamu menangis?" Musa menjawab, "Ya Rob, anak ini yang diutus setelah aku. Umatnya akan masuk surga dengan kedudukan lebih utama dibanding siapa yang masuk surga dari umatku." Gitu kata Nabi Musa ya. Kemudian kami naik ke langit ke-7. Lalu ditanyakan, "Siapakah ini?" Jibril menjawab, "Jibril." Ditanyakan lagi, "Siapa orang yang bersamamu?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Muhammad." Ditanyakan lagi, "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab, "Iya." Maka dikatakan, "Selamat datang baginya dan sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang." Nah, kemudian aku menemui Ibrahim alaihi salam dan memberi salam kepadanya. Lalu dia berkata, "Selamat datang bagimu dari saudara dan nabi." Nah, kemudian aku ditampakkan Al-Baitul Ma'mur. Aku bertanya kepada Jibril. Lalu dia menjawab, "Ini adalah Al-Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70.000 malaikat mendirikan sholat di sana. Jika mereka keluar untuk pergi sholat, tidak ada satupun dari mereka yang kembali." Gitu ya. Kemudian diperlihatkan kepadaku Sidratul Muntaha, yang ternyata bentuknya seperti kubah dengan daun. Jendelanya laksana telinga-telinga gajah. Di dasarnya ada 4 sungai yang berada di dalam, disebut batinan, dan di luar atau zahiran. Aku bertanya kepada Jibril, maka dia menjawab, "Adapun batinan berada di surga, sedangkan zahiran adalah An-Nail Al-Furat, 2 nama sungai di surga." Nah, kemudian diwajibkan atasku sholat 50 kali. Aku menerimanya hingga datang Musa alaihi salam menemuiku dan bertanya, "Apa yang telah kamu lakukan?" Aku menjawab, "Aku diwajibkan sholat 50 kali. Musa berkata, "Akulah orang yang lebih tahu tentang manusia daripada kamu. Aku sudah berusaha menangani Bani Israel dengan sungguh-sungguh, dan umatmu tidak akan sanggup melaksanakan kewajiban sholat itu. Maka itu kembalilah kamu kepada Rabbmu dan mintalah keringanan." Ya, kata Nabi Musa gitu. Maka aku meminta keringanan, lalu Allah memberiku 40 kali sholat. Lalu aku menerimanya, dan Musa kembali menasehati aku agar meminta keringanan lagi. Kemudian kejadian berulang seperti itu, yaitu tadi ya nasihat Nabi Musa, hingga dijadikan 30 kali. Lalu kejadian berulang seperti itu lagi hingga dijadikan 20 kali. Kemudian kejadian berulang lagi hingga menjadi 10 kali. Lalu aku menemui Musa, dan dia kembali berkata seperti tadi hingga dijadikan 5 waktu ya. Jadi itu adalah percakapan antara Allah dan Nabi Muhammad ya. Lalu kembali aku menemui Musa dan dia bertanya, "Apa yang kamu dapatkan?" Aku jawab, "Telah ditetapkan 5 waktu." Ini untuk sholat ya. Dia berkata seperti tadi lagi. Aku katakan, "Aku telah menerimanya dengan baik."
Tiba-tiba ada suara yang berseru, "Sungguh aku telah putuskan kewajiban dariku ini dan aku telah ringankan buat hamba-hambaku, dan aku akan balas setiap satu kebaikan, yaitu sholat, dengan 10 balasan pahala." Nah, tadi itu adalah hadis riwayat Bukhari nomor 2968. Nah ya, jadi dapat disimpulkan ketika Nabi diangkat ke langit, beliau bertemu dengan para nabi ya tadi. Nah, di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, di langit kedua Nabi Isa dan Yahya alaihi salam, langit ketiga Nabi Yusuf alaihi salam, langit keempat Nabi Idris alaihi salam, langit kelima Nabi Harun alaihi salam, langit keenam Nabi Musa alaihi salam, dan langit ketujuh yaitu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, itu adalah isi dari hadis riwayat Bukhari ya, yang menceritakan tentang kejadian Isra Miraj, di mana Nabi Muhammad ini bertemu dengan para nabi. Kemudian di akhir itu Nabi Musa memberitahu Nabi Muhammad bahwa umatnya itu tidak akan kuat ketika Allah memerintahkan untuk sholat 50 waktu ya, yang awalnya itu dikasih 50 waktu, kemudian dinegosiasi ya, ada negosiasi sehingga keputusan terakhirnya itu ada di 5 waktu. Oke, nah peristiwa Isra Mi'raj ini juga terdapat di surat Al-Isra ayat 1 ya teman-teman. Kalian bisa baca suratnya di Al-Quran ya. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, semoga materi tadi ini dapat menambah wawasan kalian dan bisa menjadi, kita bisa mengambil hikmah ya dari peristiwa Isra Mi'raj tadi. Oh iya, satu lagi, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sebuah hadiah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ketika di tahun 10 kenabian ya. Nah, di tahun ini juga kan Nabi Muhammad itu kehilangan istri dan pamannya ya. Jadi Allah ini memberi hadiah dengan mendatangkan Isra Mi'raj ke Nabi Muhammad gitu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.